Jumpa lagi di ibadah kelas Pratama. Wah, gimana kabarnya nih hari ini? Kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita akan doa dulu ya adik-adik. Selamat hari Minggu Cici, Koko, dan teman-teman semuanya. Sebelum kita beribadah, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami untuk beribadah. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Iya, sudah berdoa. Sekarang kita siap memuji Tuhan. Bangkit berdiri. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Kok gak ada yang angkat tangan sih? Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Wah, nah itu angkat tangannya semua. Kita mau bersukacita karena kita senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Iya, kalau anak Tuhan harus berkata jujur ya adik-adik ya. Kita menyanyikan satu kali lagi. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Ayo jangan duduk-duduk aja. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh males. Males, 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 males itu dosa. Males, 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 males itu dosa. Males, 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 males itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Iya, kalau jadi anak Tuhan harus jujur, harus rajin, harus baik ya adik-adik. Karena kita ini semua adalah anak-anak Tuhan. Kita disebut anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. 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 Iya, kita mau bersuka karena kita adalah anak-anak Tuhan adik-adik. Nah, coba adik-adik Pratama masih ingat gak sih nama murid-murid Tuhan Yesus? Wah, oh masih banyak yang ingat. Kalau masih banyak yang ingat, yuk kita nyanyiin bareng-bareng lagi yuk. 12 murid
murid Yesus yang belum hafal, yuk saatnya kita hafalin bersama ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Apalagi lagi ya nama-nama ya. Dengan nyanyi bersama lagi. Satu kali lagi. Siap. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Iya, dulu Tuhan Yesus punya murid 12 orang. Nah sekarang kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus juga ya adik-adik. Selain anak raja tadi, kita juga adalah murid Yesus. Nah adik-adik, sebagai murid Yesus apa yang harus kita kerjakan? Kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, kita juga harus mau kasih tahu ke orang lain. Kita harus mau bersaksi tentang Tuhan Yesus ya adik-adik. Dan yang gak kalah penting dan yang harus kita lakukan adalah mendoakan oikos kita. Siapa yang udah lupa oikos apa? Jangan lupa, oikos adalah orang-orang yang dekat di hati kita tapi belum mengenal Tuhan, belum percaya sama Tuhan Yesus. Dan kita rindu mereka untuk mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga bisa menerima keselamatan seperti yang kita rasakan ya adik-adik. Jadi tugas kita untuk mendoakan mereka. Nah, karena hari ini adalah minggu ketiga di tiap bulan, kita akan mendoakan oikos kita bersama-sama ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami akan berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos kami dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan Yesus. Kami yang kecil ini kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Setiap hari kita mau doakan oikos kita supaya mereka dapat mengenal Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus dan diselamatkan ya adik-adik. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama, hati kita, karena Tuhan sangat mau banyak orang, bahkan semua manusia diselamatkan dan mengenal nama Yesus. Jadi kita mau juga dalam hati kita untuk menceritakan tentang Tuhan dan berdoa untuk orang-orang yang belum percaya adik-adik. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu
Tuhan. Pimpin awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi di ibadah online Live Kids. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, sekarang Cici mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak melihat seseorang yang sedang mengalami kesulitan di pinggir jalan? Misalnya adik-adik melihat ada seseorang yang jatuh di pinggir jalan. Apa yang akan adik-adik lakukan? Apakah akan diam saja atau mau menolongnya? Ya, pasti kita mau menolongnya ya adik-adik. Pasti kita mau menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Nah, sekarang Cici mau menceritakan seseorang yang begitu baik hati dan tulus. Orang ini begitu peduli dan menunjukkan kasihnya terhadap sesamanya. Sekarang Cici mau mulai ceritanya ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah, buka telinganya, siapkan hatinya untuk menerima firman Tuhan hari ini. Suatu hari, ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu, tiba-tiba adik-adik, ada para penjahat yang datang mendekatinya. Para penjahat itu ingin merampok orang Yahudi itu adik-adik. Para penjahat itu memukul orang Yahudi itu hingga terluka, tergeletak, dan orang Yahudi itu hampir mati adik-adik. Nah adik-adik, lalu tiba-tiba ada seorang imam yang sedang menelusuri jalanan itu. Seorang imam itu melihat adik-adik ada seorang yang tergeletak dan terluka. Ia melewatinya dan kira-kira seorang imam itu menolongnya tidak ya? Ternyata seorang imam itu tidak menolongnya adik-adik. Begitu ia melihat orang Yahudi itu, ia hanya melewatinya saja dan tidak memperdulikannya adik-adik. Tidak lama setelah itu adik-adik, ada orang lain juga yang melewati jalanan itu, yaitu seorang Lewi. Orang Lewi ini hanya melihat tapi ia tidak menolongnya dan hanya melewatinya begitu saja. Setelah itu adik-adik, ada orang Samaria yang melewati jalan itu juga adik-adik. Orang Samaria ini adalah orang yang dibenci dan dimusuhi oleh orang Yahudi. Sehingga pada saat orang Yahudi ini melihat ada seorang Samaria, ia tidak mengharapkan orang Samaria itu akan menolongnya. Karena ia berpikir orang Samaria ini tidak akan mau menolongnya adik-adik. Tapi ternyata orang Samaria inilah yang hatinya tergerak untuk menolong orang Yahudi yang terluka ini. Lalu adik-adik, orang Samaria ini segera menaikkan orang Yahudi itu ke keledainya. Dan ia membawa orang Yahudi yang terluka tadi ke sebuah tempat penginapan adik-adik. Tidak sampai di situ loh adik-adik. Pada kebesokan harinya, orang Samaria ini juga yang membayar seluruh penginapan dan biaya pengobatan si orang Yahudi ini adik-adik. Wah adik-adik, orang Samaria ini begitu baik ya. Ia telah menunjukkan kasihnya terhadap sesamanya. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar sama-sama yuk. Ada 6 hal yang mau kita ambil dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita untuk melihat kebutuhan orang lain secara sengaja. Artinya apa sih? Artinya Tuhan mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, terhadap kebutuhan orang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan kebutuhan orang yang membenci kita atau memusuhi kita adik-adik, seperti orang Samaria yang tadi. Yang kedua, dari firman Tuhan hari ini kita tahu bahwa Tuhan sanggup
untuk memakai semua apa yang ada pada kita loh adik-adik, untuk menolong dan mengasihi sesama kita adik-adik. Artinya bahwa untuk menolong sesama itu kita nggak harus menjadi orang yang pintar, punya uang, atau menjadi orang yang hebat. Tapi kita hanya perlu memiliki hati yang peduli terhadap sesama kita adik-adik. Dengan begitu, Tuhan mau memakai kita untuk menjadi jawaban bagi orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, Tuhan mau kita semua, adik-adik yang di rumah, Cici, dan semua orang untuk peduli dan memiliki belas kasihan terhadap sesama. Yang keempat, menolong sesama memang pasti membutuhkan pengorbanan adik-adik. Jangan takut rugi. Waktu kita menolong sesama kita, adik-adik, pasti ada sebuah pengorbanan. Misalnya kita mengeluarkan tenaga, kita mengeluarkan uang, kita mungkin mengeluarkan waktu kita untuk sesama kita. Kita menolong sesama kita, waktu kita mau mengasihi sesama kita, kita melakukannya bagi Tuhan. Yang kelima, kepedulian dan perbuatan baik kita sebenarnya sedang membawa seseorang itu untuk datang kepada Tuhan Yesus loh adik-adik. Yang keenam, kita mau belajar sama-sama bahwa kita ditantang adik-adik untuk menunjukkan iman kita dengan menolong dan mengasihi sesama kita. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita hafalkan dan lakukan yang teman-teman. Nah adik-adik, sebelum Cici menutup firman Tuhan hari ini, Cici mau ajak adik-adik yang di rumah untuk berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kami mau belajar sama-sama untuk saling mengasihi, untuk mau menolong sesama. Tuhan, ajar kami agar kami memiliki hati yang baik, memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang peduli terhadap sesama kami. Tuhan, kami mau belajar untuk menunjukkan iman kami kepada Yesus melalui perbuatan kami terhadap sesama kami. Tuhan, kami mau menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang akan memakai kami untuk menolong dan membantu sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk keluarga kami, berdoa untuk papa, untuk mama, untuk kakak, dan untuk adik kami, dan untuk seluruh keluarga kami. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberkati mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.
Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi. Dadah, sehat selalu. God bless you. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa juga follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe channel YouTube Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA Group Kelas Live Kids, yuk segera hubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. Stay healthy and God bless you. Iya adik-adik udah dengerin firman Tuhan ya, pasti diberkati dong ya. Dan jangan cuma hanya mendengarkan ya adik-adik, kita harus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi apa yang diceritain sama Cici tadi, jangan lewat begitu saja, tapi kita mau lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Nah, Cici mau kasih pengumuman nih untuk adik-adik. Minggu depan kita hanya ada 1 kali ibadah karena kita akan merayakan Hari Guru Teachers Day ya adik-adik. Kita mau mengucap syukur untuk setiap guru-guru yang ada dalam kehidupan kita, baik itu guru-guru sekolah, guru-guru Live Kids, guru-guru les kalian mungkin ya, semua guru yang ada dalam hidup kita. Kita mau ucapkan terima kasih untuk mereka nanti ibadah minggu depan. Jadi jangan lewatkan ibadah minggu depan jam 11 ya adik-adik. Bukan jam 8.30 lagi, tapi jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, buat mama papa dan juga adik-adik yang sedang mencari sekolah Kristen di Kota Bogor, masih bingung, masih galau, nggak usah bingung. Daftar aja langsung ke Sekolah Kristen Tunas Harapan. Dan kalau mau daftar bisa tanya-tanya di medsosnya Sekolah Tunas Harapan, atau yang masih bingung bisa tanya-tanya juga lewat medsosnya Live Kids ya adik-adik, papa mama. Dan sekarang kita akan melihat profil dari Sekolah Kristen Tunas Harapan. Memilih sekolah yang tepat buat anak-anak itu sangatlah penting. SD Kristen Tunas Harapan bisa menjadi salah satu solusinya. Kami adalah sekolah yang siap membantu anak-anak dalam mewujudkan cita-cita mereka di masa mendatang. Beberapa keunggulan yang ada di Sekolah Dasar Kristen Tunas Harapan antara lain adalah yang pertama, pendidikan karakter. Jadi pengalaman yang dirasakan oleh seorang anak pada masa kecilnya itu sangat berpengaruh pada pembentukan karakter ketika mereka menjadi dewasa. Oleh karena itu, pendidikan karakter sangatlah penting dimulai sejak dini. Dimulai dari ucapan syukur, berterima kasih, kemudian saling memuji satu dengan yang lain, dan terutama adalah menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Kemudian keunggulan yang kedua, pembelajaran yang ada di Sekolah Dasar Kristen Tunas Harapan adalah pembelajaran yang membantu siswa untuk dapat berpikir kritis dan kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan disiplin. SD Kristen Tunas Harapan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan disiplin yang didukung dengan ketersediaan fasilitas sekolah yang baik serta guru-guru yang berdedikasi tinggi dalam melayani anak-anak. Hal ini sangatlah penting untuk menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif sehingga anak mampu mencapai prestasi yang terbaik. Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Joycella. Aku sekolah di Tunas Harapan, guru-guru
ibadahnya baik-baik dan menyenangkan. Oh iya, di sekolahku juga sebelum kita memulai pelajaran kita selalu devotion dulu ya, kita semakin dekat dan cinta kepada Tuhan. Aku senang sekolah di Tunas Harapan. Ayo belajar bersama kami di SD Tunas Harapan. Mau sekolah di TH aja. Mari kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang disiplin dan bertanggung jawab, dan terutama adalah anak-anak yang memiliki karakter takut akan Tuhan dengan bersekolah di SD Kristen Tunas Harapan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Wah, ternyata keren banget sekolah Kristen Tunas Harapan. Banyak juga teman-teman kalian yang udah sekolah di Tunas Harapan ternyata. Jadi mau papa, adik-adik jangan ragu lagi. Ayo segera hubungi Sekolah Tunas Harapan dan daftar bergabung bersama kami di Sekolah Tunas Harapan ya Bapak Ibu. Nah, sekian dulu ibadah kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap nantikan hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. God bless.